Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Asyrul ikhwani wa akhwati fillah zanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ayat-ayat seputar puasa. Ayat-ayat hukum seputar puasa di surah Al-Baqarah. Dan kita berada di ayat yang terakhir. Hanya ayat yang terakhir kita bagi dua ya, karena ayatnya agak panjang ya. Ini bisa kita selesaikan satu kali pertemuan. Baik. Jadi sudah kita bahas ayat yang sebelumnya masalah doa ya. Ya. Ayat yang keempat itu diterangkan seputar pembahasan masalah doa. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya doa itu punya kaitan yang erat dengan orang yang berpuasa. Ya, karena seorang yang berpuasa itu di antara waktu doa yang mustajabah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal dia puasa sampai berbuka puasa. Ya. Dan Nabi terangkan juga secara khusus dalam hadis yang sudah kita baca kemarin dari riwayat At-Tirmidzi, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Di antaranya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah. Dan juga sudah diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana sha'iman falyusalli." Siapa yang berpuasa hendaknya dia berdoa. Nah. Dan yang paling jelas ayat-ayat di surah Al-Baqarah ini, di mana Allah ya menyelipkan ayat seputar doa di sela-sela pembahasan masalah puasa. Bayangkannya 3 ayat sebelumnya kan, itu kan seputar puasa semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir ayat. Ayat yang keduanya ayyaman ma'dudat. Ya. Ayat yang ketiganya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ayat yang keempat masalah doa. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Nah. Baik. Kemudian ayat yang kelima ini penjelasan seputar masalah tadi itu, masih masalah puasa lagi. Masih pembahasan masalah puasa. Ya. Tapi terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam firman-Nya di ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Ini ayat masih ada sambungannya ya. Tapi kita baca bagian yang pertama dulu. Itu sudah kita terangkan terjemahan dari mana ayatnya. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan untuk kalian malam berpuasa untuk melakukan ar-rafath kepada istri-istri kalian. Nah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di mana mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian, dan wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Nah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah telah mengetahui ya, bahwasanya kalian itu telah mengkhianati jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian.
fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka Allah memberi taubat kepada kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang mubasyaralah dengan mereka. Lakukanlah hubungan. Dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Setelah itu diterangkan masalah makan sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai akhir ayat ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pembahasan kita di malam ini kita akan terangkan dari hal-hal yang dibolehkan bagi orang-orang yang berpuasa. Nanti di lafaz setelahnya itu akan diterangkan hal-hal yang disunahkan serta pembatal-pembatal puasa. Baik. Diterangkan di sini dari masalah yang kita akan bahas, tentang masalah sebab turunnya ayat ini. Diterangkan di situ ya. Jadi pada awal Islam, diterangkan hukum dahulu, jika seorang telah berbuka, maka halal untuknya makanan, minuman, dan berhubungan suami istri sampai dia salat isya atau tertidur sebelumnya. Jadi kalau sudah salat isya itu dihukum dahulu ya, sudah makan sudah tertidur, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Ukurannya kalau sudah salat isya atau sudah tertidur. Setelah itu mulai menahan lagi. Waktu masih malam sampai hari esoknya, tenggelamnya matahari di hari esok. Jadi kalau sudah salat isya, sudah tidur, haram atasnya makan, minum dan melakukan hubungan. Itu dihukum dahulu ya, sampai datangnya waktu malam di hari berikutnya, maksudnya tenggelamnya matahari di hari esok. Jadi agak panjang puasanya dulu, dari malam hari sampai hari esoknya begitu. Maka ketika itu ada salah seorang sahabat atau sebagian sahabat terjatuh kepada istrinya. Di antaranya kita bawakan di situ dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau terjatuh kepada istrinya setelah salat isya. Ini kan pelanggaran. Setelah salat isya tidak boleh lagi makan, minum dan melakukan hubungan. Tapi Umar ketika itu terjatuh. Dia lakukan hubungan suami istri. Setelah dia mandi, beliau menangis dan mencela dirinya. Lalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tahu hukumnya, ini sudah melanggar ini. Sementara di malam-malam berpuasa ketika itu. Dan dia berkata ketika itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mohon udzur kepada Allah dan kepadamu dari diriku, akan kesalahan yang aku lakukan. Dia cerita begitu ya, dirinya seperti tadi. Dan sungguh dia cerita di situ, aku pernah kembali kepada keluargaku setelah salat isya. Aku mendapati bau yang wangi, yang mengantar diriku itu untuk melakukan hubungan dengan istrinya ketika itu ya. Apakah kamu mendapati dengan istriku ya, kata Umar ya ketika itu. Maka kata beliau, apakah kamu mendapati untukku keringanan? Maka Rasulullah SAW ketika itu bersabda, aku belum mendapati jawaban pada perkara yang engkau tanyakan itu, wahai Umar. Dan ternyata selain Umar bin Khattab ada juga sahabat yang lain yang berdiri di situ juga, dan dia mengakui juga melakukan perkara itu setelah salat isya. Maka ayat ini turun, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan pada malam-malam berpuasa itu melakukan ar-rafath. Nanti akan diterangkan sebentar ya. Ar-rafath itu dia lakukan hubungan suami istri pada istri-istri kalian.
Baik. Yang diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, ya, Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa sahabat yang bersama Umar tadi itu adalah dirinya. Itu Ka'ab bin Malik sendiri. Dipahami ya? Ka'ab bin Malik sendiri. Ya. Ini sebab yang pertama dari sebab turunnya ayat Ukhilla lakum lailatus siyami ar-rafathu ila nisaikum. Baik. Kemudian ada sebab yang kedua diterangkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan selainnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata adalah para sahabat Nabi. Ya, beliau di sini awalnya Al-Bara bin Azib menghikayatkan sahabat. Hanya beliau belum sebut namanya. Nanti setelah itu beliau sebut namanya. Ya. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, tatkala dia berpuasa, ya, lalu hadir waktu berbuka, lalu ia tidur sebelum berbuka, ya, maka ketika itu dia tidak makan dan tidak pula makan di waktu malam dan juga tidak makan di waktu esoknya di siang hari sampai waktu sore. Ya. Nah, beliau ceritakan di situ sahabat itu yang bernama Qais, ya, bin Sirmah Al-Ansari, orang Ansar ya, dari suku yang ada di Madinah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia ini di siang hari dia puasa. Ya. Dia puasa ya. Nah, sebagian riwayat dikatakan beliau itu kerja di kebun kurma. Ya, satu hari. Nah, dalam keadaan puasa ini di bulan Ramadan. Setelah hadir waktu berbuka, dia mendatangi istrinya. Ya, maksudnya di sini dia datangi tanya makanan begitu. Ya, dia berkata, apakah di sisimu ada makanan? Nah, kata istrinya tidak ada. Ini ya para sahabat ya. Ya, mereka itu banyak dari sisi dunia kadang kita dapati banyak kekurangan. Dan ini didapati juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, dia tanya istrinya apakah ada makanan untuk buka begitu. Kata istrinya tidak ada. Tapi kata istrinya tapi aku akan pergi, ya, mencarikannya untukmu. Ya, ini sudah waktu berbuka ya. Nah, padahal dia kerja ini sudah capek. Ya. Akhirnya matanya apa? Nah, tertidur. Belum buka. Aturannya apa tadi? Kalau sudah tidur atau salat Isya, maka wajib menahan lagi untuk hari esok. Ya. Nah, sahabat ini tidur. Ya. Sudah tidak bisa ditahan matanya, terkalahkan begitu. Dia tertidur, diterangkan di situ. Ya. Maka datanglah istrinya datang. Sudah ada makanan. Dia dapati suaminya sudah sudah tidur karena kecapean. Nah, dan dia istrinya berkata ketika itu, betapa meruginya kamu. Ya, artinya dia memang tahu hukumnya. Ini kalau sudah tidur ini, hukumnya tidak bisa lagi makan. Ya, harus menahan lagi sampai hari esok. Itu hukum dulu ya, dulu seperti itu. Ya. Nah, jadi dia terus setelah dia bangun di malam hari dia tidak lagi makan, dia tidak minum. Ya, lanjut di siang harinya dia berpuasa lagi. Ya, sudah 2 hari berturut-turut. Ya, pas di siang hari dia pingsan. Ya, sahabat ini, Qais bin Sirma ini. Lalu diberitakanlah kepada Nabi SAW tentang berita itu dan turunlah ayat tadi itu. Ya, ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan. Nah, melakukan hubungan suami istri pada istri-istri kalian. Di situ maksudnya bukan hanya hubungan saja, masuk di situ makannya, minumnya, dihalalkan semuanya pada malam hari di bulan Ramadan. Ya. Nah, kita lihat dari ayat yang telah kita baca ya. Dikatakan tadi ukhilla lakum lailatas siyami. Ya. Telah dihalalkan bagi kalian malam berpuasa. Maksudnya dibolehkan kata para ulama kalian, ya, menunjukkan sebelumnya itu diharamkan. Itu hukum dahulu ya. Nah, ketika ayat ini turun sudah dibolehkanlah makan, minum dan melakukan hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Padahal sebelumnya itu tidak bisa. Ya.
dihapus. Sekarang dengan turunnya ayat ini. Nah, maka ketika ayat ini turun, dikatakan oleh para sahabat ketiga itu fafarihu farhan syadida. Ya, maka mereka para sahabat bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar. Ya. Ini kan keringanan dari Allah. Ya. Artinya diperpanjang waktu apa? Makan minumnya. Kalau tadi sebelumnya makan minum itu hanya waktu buka puasa, ya, sampai belum salat apa? Isya atau sebelum tidur, begitu ya dulu. Ya. Kalau sudah isya, sudah salat isya, ya, atau setelah dia tidur, setelah itu sudah menahan lagi sampai hari esok puasa lagi. Baik. Maka ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dikatakan situ ar-rafathu itu dari bahasa kiasan dari jima, ya, melakukan hubungan suami istri. Nah, ini diterangkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya. Dan sebagian ulama yang mengatakan ar-rafath, tadi kan dikatakan uhilla lakum ar-rafathu ila nisaikum. Ya. Telah dihalalkan untuk kalian melakukan hubungan suami istri kepada para istri kalian. Ya. Nah, ada yang mengatakan ar-rafath juga dia adalah kata yang melingkup apa yang diinginkan oleh lelaki kepada istrinya. Itu juga lebih luas ya kalau pendapat yang kedua ini. Dari hal-hal yang mendahului hubungan itu masuk semua dikatakan apa? Ar-rafath. Menurut pendapat yang kedua, dihalalkan semuanya. Kalau tadinya itu tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian dikatakan tadi di ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Ini dari bahasa dari Allah ya, yang sangat sopan sekali, mengibaratkan dari kehidupan suami istri itu. Jadi kalau dikatakan tadi mereka adalah pakaian untuk kalian, itu artinya ketenangan untuk kalian. Dan sebaliknya juga kalian adalah pakaian untuk mereka, itu adalah ketenangan untuk mereka. Dan ini mirip dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, ya, di surah Al-A'raf ayat 189 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'alakum, ya, min azwajikum, atau huwallazi, kita bacakan situ ayatnya. Nah, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dialah Allah yang telah mencipta kalian dari satu jiwa. Ya, dari satu jiwa. Nah, wa ja'ala minha zawjaha. Dan dia jadikan dari jiwa itu ada istrinya, liyaskuna ilaiha, agar dia tenang kepadanya. Ya. Ini diantara dari hikmah ya. Jadi seorang kalau dia sudah punya istri itu dia akan tenang. Ya. Dia akan tenang. Nah, karena dia diibaratkan bagaikan pakaian tadi itu. Ya, bagaikan pakaian. Baik. Ya. Jelas ya? Dari asal kata rafath, dikatakan tadi al-libas, hunna libasul lakum. Jadi asal kata libas itu dipakai untuk pakaian ya, asalnya kan seperti itu. Ya. Tapi di sini diibaratkan ya, hubungan antara keluarga itu di dalam rumah itu diibaratkan bagaikan pakaian juga. Artinya apa? Ya, dia menutupi satu dengan yang lain. Jadi si suami dia tutupi istrinya, ya. Jangan dia umbar auratnya misalnya, diceritakan sama orang lain. Si istri juga seperti itu, jangan diceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain. Terhadap hal yang diharamkan. Ya. Ini makna yang kedua ya, dari apa? Libas. Dia diibaratkan seperti penutup, yang menutupi. Nah, hal yang tidak bagus atau hal yang tidak bagus untuk dipandang dilihat dari kejelekan dan semisalnya.
Nah, kemudian juga di sebagian ulama ada yang mengatakan dikatakan bagaikan pakaian itu karena keduanya kan berkumpul ya ketika tidur sama-sama kan pasti. Itu umumnya begitu ya, suami istri. Nah, diringankan hal tersebut ya. Jadi hal yang dimudahkan, diberi keringanan di malam-malam puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, baik. Jadi dari mana ayat tadi ya? Ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya. Allah mengetahui bahwa kalian itu mengkhianati diri-diri kalian. Nah, mengkhianati apa diri-diri kalian. Baik. Jadi maksudnya sini dikatakan oleh Allah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui kalian telah mengkhianati diri kalian. Ya. Jadi kapan terjadinya perkara itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Kesini terus. Jangan dulu begitu. Itu kalau di sekolah itu kalau orang belajar, orang cerita di belakang ditegur juga oleh guru. Bahkan lebih parah kalau guru ya yang tegur. Dipengaruhi nilainya nanti. Ya. Ini kita di majelis ilmu ya. Dijaga adab-adabnya. Baik. Jangan dia cerita, dia menguap saja itu dulu ada sebagian guru ya. Di SMP itu. Dia menguap, dia tidak tutup mulutnya. Itu guru di depan dia tegur. Iya. Ditegur. Itu kalau guru yang paham agama ya. Nah, baik. Apalagi kalau dia sudah ribut di belakang, guru dia terangkan di depan, cerita juga di belakang, itu dijaga ya. Nah, adabnya seperti itu. Kalau mau cerita nanti setelah talim, ya silakan. Mau teriak juga tidak ada masalah. Ya. Nah, baik. Ya, itu ya diantara adab-adab dalam bermajelis ilmu. Baik. Dan itu dari hal yang maklumi juga sekira kalau di ilmu dunia juga seperti itu. Baik. Ya. Jadi sama tadi ayatnya dari pembahasan ayat. Tadi kan dikatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Jadi Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri kalian. Dan jadi kapan terjadinya perkara itu? Allah tahu. Jadi antara para sahabat ketika itu ada yang berkhianat. Iya. Kan sudah dilarang tadi. Tidak boleh apa? Melakukan hubungan, tidak boleh makan, tidak boleh minum di waktu setelah Isya atau setelah apa? Tidur. Ya, itu diterangkan oleh Al-Bara bin Azib juga. Nah, tatkala turun ayat kewajiban puasa Ramadan, ya, mereka itu para sahabat dikatakan tidak mendekati para wanita, maksudnya para istri mereka ya. La yaqrabuna nisa. Nah, Ramadan kullahu. Mereka tidak mendekati para wanita selama bulan Ramadan seluruhnya. Ya. Itu dulu ya. Dan sekelompok dari lelaki mengkhianati diri mereka. Ya, artinya mereka lakukan tadi hubungan walaupun tidak ditahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi tatkala mereka mengkhianati diri mereka, nah, dengan melakukan hubungan suami istri diam-diam begitu ya di rumah, ya tidak ditahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Dari malam-malam puasa. Ini kan dosa dan maksiat. Dianggap dosa dan maksiat ketika itu ya. Nah, dia melanggar apa? Perintah dari Allah untuk menahan. Ya. Maka dia dianggap telah mengkhianati diri mereka sendiri. Nah. Kemudian diterangkan setelahnya, fal aba ya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Maka Allah telah memberi tobat kepada kalian. Nah, jadi setelah ayat ini turun, orang-orang tadi itu dari para sahabat yang mengkhianati dirinya dikatakan seperti tadi ya. Ya, itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah beri tobat kepada mereka. Di sini makna fataba alaikum kata para ulama ada dua makna. Jadi ada yang mengatakan mereka itu Allah telah menerima tobatnya.
dari pengkhianatan mereka pada diri mereka sendiri. Atau mana yang kedua, Allah memberikan keringanan, ya, meringankan dari kalian dengan keringanan dan pembolehan. Nah, kayak tadi yang sudah diterangkan. Ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Dan Allah memaafkan kalian. Ya. Artinya Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Nah, dan sebagian pendapat dari ulama ada yang mengatakan Allah menghapus, ya, dosa-dosa tersebut yang kalian lakukan sembunyi-sembunyi, ya, di bulan Ramadan melakukan hubungan ketika itu, padahal dia dilarang setelah salat Isya atau setelah tidur di waktu malam. Nah, maka dikatakan di akhir ayat, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang kata Allah, ya, lakukanlah hubungan, sudah dibolehkan. Ini bahasa kiasan, ya, bashiruhunna, dari hubungan suami istri. Jadi ini dilihat ya dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Gunakan bahasa yang sopan, ya, bukan bahasa yang kotor, ya, yang tabu, yang kampungan, enggak. Itu bahasa Al-Quran, itu bahasa yang sangat fasih, ya, yang sampai pada puncak keindahan bahasa ketika itu. Jadi bahasa melakukan hubungan suami istri itu dibahasakan dengan bashiruhunna, ya. Nah, itu hikayat, kiasan dari apa? Dari melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi sudah dihalalkan sudah untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian tadi. Jadi perintah ini kata para ulama bermakna pembolehan. Kan dikatakan tadi, fal ana bashiruhunna. Ya, maka sekarang gaulilah mereka. Ya, lakukanlah hubungan pada mereka. Ini perintah asalnya, tapi di situ bermakna apa? Pembolehan. Karena dia terkait dengan lafaz yang sebelumnya, ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum. Telah dibolehkan, dihalalkan untuk kalian. Jadi dia kembali pada hukum asalnya. Hukumnya adalah apa? Boleh. Bukan lagi wajib, ya, bukan wajib. Ya, itu dijelaskannya oleh para ulama ahli tafsir. Nah, dan di sini kata mubasyarah itu kan dari kata al-bashar. Ya, bashar itu kan dari kata kulit. Kulit bersentuh dengan kulit. Itu bahasa Al-Qur'an, ya, perhatikan. Sangat sopan sekali. Ya, tapi sudah dipahami oleh orang yang membaca ayat ini. Ya, mubasyarah artinya seorang itu bersentuh kulit dengan yang lainnya. Itulah dari bahasa kiasan dari melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi ini kata para ulama, ada sebagian dari para ulama yang mengatakan bahasanya ayat ini sebenarnya turun, ya, disebabkan karena hubungan suami istri yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, bukan karena rasa lapar yang dialami oleh siapa tadi? Qais bin Sirmah. Tadi kan sudah kita terangkan, ya, ada dua sebab turunnya ayat. Ada kisah Umar, yang kedua ada kisah siapa? Qais bin Sirmah. Ini kan dua kisah yang berbeda. Kalau Umar dia lakukan hubungan suami istri setelah salat Isya, ya, maka turunlah ayat tadi. Kalau Qais bin Sirmah dia tertidur, ya, karena kecapean begitu, hukumnya sama, ya. Turunlah ayat tadi untuk memberi apa? Keringanan. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan ayat ini sebenarnya kalau dilihat dari sebab turunnya itu mengarah kepada Umar bin Khattab. Ya, walaupun tadi di kisah yang kedua dari Qais bin Sirmah juga itu mengandung kemungkinan. Apalagi dia dalam riwayat Al-Bukhari, ya, diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Hanya di sini para ulama ada yang menguatkan begitu. Arahnya itu lebih kuat kepada Umar bin Al-Khattab. Ya. Nah, karena kenapa? Dikatakan tadi di akhir ayat. Nah, andai kata misalnya dia terjadi pada Qais bin Sirmah, maka akan dikatakan apa? Sekarang makanlah, begitu kan? Tapi tidak. Ayatnya dikatakan apa? Fal ana bashiruhunna. Sekarang maka lakukanlah hubungan. Kembali kepada pelanggaran yang dilakukan oleh Umar tadi itu. Dipahami, ya? Itu kedalamannya dari para ulama di tafsir dalam memahami ayat ini. Walaupun kisah yang kedua juga mengandung kemungkinan dalam perkara itu, ya. Taib. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Taib. Ini ada beberapa pendapat nanti kita akan terangkan. Taib, kita adzan dulu, ya.
Karena waktu sudah masuk, setelah adzan kita lanjutkan pembahasannya. Silakan. Di adzan dulu. Siapa yang adzan? Tersambung sedikit dari pembahasan ayat. Dan tadi katakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Ta'ala mengetahui kalian itu telah mengkhianati diri kalian. Ya. Fataba alaikum wa afa ankum. Kemudian Allah memberi maaf kepada kalian. Memberi taubat kepada kalian dan memberi maaf kepada kalian. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang ya lakukanlah hubungan. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Ya, di sini ada 8 penafsiran ya diterangkan oleh para ulama dari kata wabtagu ma kataballahu lakum. Baik, diterangkan oleh Imam Al-Baghawi dan selainnya. Ya, di antaranya mana wabtagu ma kataballahu lakum itu carilah anak. Nah, karena kan dikatakan tadi
Maka sekarang campurilah mereka, maksudnya lakukanlah hubungan. Ini diterangkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan selainnya. Kemudian yang kedua dia mengatakan, carilah apa yang Allah Ta'ala tetapkan atas kalian. Itu maknanya diterangkan juga oleh Ibnu Abbas di riwayat yang lain, yaitu apa yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kalian berupa Al-Quran. Ya. Maksudnya carilah pada Al-Quran apa yang dibolehkan untuk kalian, ya, dalamnya, dan diperintahkan kalian dengannya. Ini dia lebih luas ya dari pendapat Ibnu Abbas yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ada mengatakan, carilah apa yang Allah tetapkan atas kalian. Itu maksudnya carilah keringanan dan keluasan. Itu diterangkan oleh Qatadah, ya, rahimahullahu taala. Yang keempat, ada yang berpendapat, carilah apa yang Allah Ta'ala tetapkan atas kalian. Maksudnya di situ dari budak-budak dan istri-istri. Ya. Nah, ini dari pendapat Ibnu Atiyah rahimahullahu taala. Kemudian yang kelima, carilah apa yang Allah tetapkan atas kalian. Nah, maksudnya di situ kata para ulama yaitu apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kalian. Nah, yang keenam, ada yang berpendapat juga carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, maksudnya di Lauhul Mahfuz, yaitu anak. Ini mirip tadi dengan pendapat yang pertama ya. Nah, demikian pendapat kebanyakan para ulama ahli tafsir. Yang ketujuh, dari penafsiran ayat ini juga, carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, maksudnya carilah keringanan yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya, di Allahul Mahfuz dengan pembolehan makan, minum, hubungan suami istri. Ya, demikian pendapat dari Qatadah juga, rahimahullah taala. Ya, jadi ini kan dari takdir Allah ya. Tadinya mereka diharamkan, ya, makan, minum, dan melakukan hubungan di malam hari setelah salat isya, ya, atau setelah tidur. Nah, sekarang dibolehkan. Itu kan dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di Allahul Mahfuz. Dan yang kedelapan dari mengatakan carilah apa yang Allah telah tetapkan sekalian. Itu maksudnya carilah malam Al-Qadar. Carilah malam Al-Qadar. Itu yang diterangkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi ayat ini kita simpulkan dari pembahasan globalnya. Dari mana global ayat? Jadi di sini Allah kabarkan kepada kita ya, bahwasanya awal kewajiban puasa itu, dan pada kaum muslimin di masa dahulu itu kayak tadi ya, diharamkan atas kaum muslimin makan, minum, hubungan suami istri setelah tidur atau setelah salat isya, sehingga menimbulkan kesusahan ketika itu ya pada sebagian dari mereka. Nah, lalu Allah memberi keringanan ya setelahnya dan membolehkan pada seluruh waktu malam ya saat berpuasa, baik setelah tidur ataupun sebelum tidur. Jadi bolehkan semua sekarang dari waktu malam, awal malam sampai akhir malam. Ya. Karena keberadaan mereka yang mengkhianati diri mereka itu tadi sudah diterangkan ya. Ya. Mereka sendiri dengan meninggalkan sebagian ya yang Allah perintahkan dengannya. Dan Allah memberi taubat kepada mereka dengan meluaskan perkara. Diberi keluasan ya, diberi apa? Keluasan. Baik. Ini dari hal yang diluaskannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari tadinya waktunya sempit diluaskan oleh Allah sampai waktu fajar. Ya, sampai waktu apa? Fajar boleh makan, minum dan melakukan apa? Hubungan suami istri. Ya. Baik. Dan di situ tadi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dari keringanan, keluasan dari Allah yang telah membolehkan perkara itu. Tinggal dia niatkan seorang itu. Dengan perkara tadi dia niatkan untuk mencari kedekatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dari hubungan tadi itu suami istri agar mereka dapat keturunan, penjagaan terhadap kemaluan serta tercapainya maksud dari pernikahan itu. Nah, mungkin dari makna global ayat yang telah kita terangkan tadi itu, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Baik. Sekarang kita singgung sedikit. Tadi kan sudah diterangkan ya masalah hal-hal yang dibolehkan di malam hari. Ya.
Nah, itu ada lagi hal-hal yang dibahas oleh para ulama yang dibolehkan di siang hari di bulan Ramadan. Dari hal yang tidak membatalkan apa? Puasa. Ketika dia terjadi di siang hari. Nah, di malam hari kan sudah dijelaskan tadi. Boleh makan, minum, melakukan hubungan. Artinya hal-hal yang membatalkan puasa itu boleh di malam hari dikerjakan ya. Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Nah, di siang hari bagaimana? Ada juga hal-hal yang dibolehkan. Diterangkan oleh para ulama. Kita berikan kesimpulan di situ ada sekitaran 14 dari hal yang dibolehkan itu. Yang pertama, jika seorang itu dibangun kesiangan, ya, di waktu subuh dia bangun kesiangan dalam keadaan junub, ya, dia belum mandi nih, sudah dengar azan, tapi dia sudah niat mau puasa besok. Bagaimana ini hukumnya? Apakah batal puasanya? Nah, itu boleh ya, tidak ada masalah. Walaupun dia tidak makan sahur, dia bangun kesiangan dan dia junub lagi, itu tidak ada masalah. Dia tinggal teruskan apa? Puasanya sampai tenggelamnya matahari. Ya. Dan Nabi telah mengalami perkara itu di masa dahulu kala, diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Beliau tidak sempat makan, langsung apa? Berpuasa. Karena hukum makan sahur itu hukumnya sunnah ya, bukan dari hal yang wajib. Ini yang pertama yang dibolehkan. Kemudian yang kedua dari pembahasan juga yang dibolehkan juga, ini bagi wanita ya. Bagi wanita khusus, bagi wanita kalau dia sudah suci dari haid atau nifas sebelum subuh, ya, dan dia belum sempat mandi, dia kejar dulu makan sahur, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ya. Dibolehkan dia berpuasa. Walaupun dia mandi nanti setelah terbitnya apa? Fajar. Yang penting sudah suci dari haid atau nifas. Dia kejar dulu makan sahur, kalau masih sempat makan sahur, baru dia menahan. Mandinya nanti diundur setelah apa? Azan subuh. Tidak ada masalah. Jangan mandi duluan. Makan sahur dia tidak apa? Dapat. Jadi dia kejar dulu makan sahurnya, kalau masih dapat. Kemudian nanti kalau masih sempat juga bisa mandi sebelum apa? Sebelum azan, tidak ada masalah. Itu yang paling bagus. Tapi kalau dia tidak sempat lagi, dia bisa mandi setelah apa? Azan subuh. Itu dari hal yang dibolehkan juga. Dia tetap berpuasa. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga dari hal yang dibolehkan juga ketika berpuasa, dia bersiwak. Ya, dalam keadaan berpuasa. Apakah dengan menggunakan kayu siwak atau dia gunakan apa? Sikat gigi. Siwak itu hukumnya sunnah ya. Ya memang ada sebagian ulama ada yang memakruhkan. Katanya dibolehkan siwak itu hanya di pagi hari saja. Kalau sudah lewat pertengahan hari katanya sudah makruh. Tapi itu tidak kuat ya. Itu tidak kuat. Bahkan Nabi memberikan situ hukum khusus atau hukum umum ya dalam masalah siwak ini. Berlaku umum semuanya. Ya. Disunahkan bagi orang yang berwudu dan bagi orang yang ingin salat. Ya, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwak inda kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Ini tidak diterangkan oleh Nabi. Puasa atau tidak puasa sama saja. Hanya dijaga tadi ya. Ketika dia gunakan pasta gigi, ini masalah yang keempat tadi ya. Ya, dalam keadaan berpuasa dia jaga jangan sampai apa? Cairan tadi dia telan, itu pasta giginya ya, ke tenggorokan. Jadi kalau dia telan juga tidak sengaja, tidak ada masalah. Ya. Kalau dia sengaja itu bisa membatalkan apa? Puasanya. Dan juga dia hindari pasta gigi yang bisa mengandung di situ apa? Pengaruh yang kuat di perut yang bisa mengenyangkan. Ya. Jadi kalau pasta gigi yang biasa itu tidak ada masalah ya, dipakai. Walaupun dia berpuasa. Walaupun dalam keadaan apa? Dia berpuasa. Nah, mungkin ada yang bilang bau mulutnya orang berpuasa kan lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Ini disunahkan sikat gigi. Berarti apa? Menghilangkan bau mulut berarti. Bagaimana ini cara menjawabnya? Ya, diterangkan oleh para ulama bau mulut yang diterangkan di hadis itu bau mulut yang berasal dari perutnya, dari lambungnya. Walaupun dia sudah sikat giginya, dia bersihkan giginya, dia siwak giginya, ya itu tetap berbau. Karena dia dari mana asalnya? Dari lambung. Ya. Jadi dibedakan tadi bau mulut dari mulut dan bau yang berasal dari mana? Lambung. Yang diterangkan di hadis itu dari lambung. Itu yang tidak bisa hilang. Walaupun dia sudah sikat gigi. Jadi tidak ada masalah ketika dia berpuasa dia sikat gigi. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya dari hal yang kelima juga yang dibolehkan. Ketika berpuasa dia makan minum dalam keadaan dia lupa. Ya sekarang lagi puasa.
Ya. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Man akala aw syariba. Ya. Man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Ya. Fa inna ma atamahu Allah wa saqahu. Siapa yang lupa dia makan minum, ya. Nah, dan dia lagi puasa sekarang. Maka kata Nabi, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena Allah yang memberi dia makan dan yang memberi dia minum ketika itu hakikatnya. Dibuatkan dia lupa sehingga dia bisa makan, dia minum di siang hari. Itu kalau dia lupa ya, tidak ada masalah. Hal yang lupa itu kan dibolehkan, tidak dipermasalahkan. Tapi jangan pura-pura lupa. Ya. Nah, ini terjadi kadang di hari-hari pertama di bulan Ramadan. Kadang terjadi seperti itu. Mungkin dia tadinya kemarinnya masih makan minum, ya. Di hari puasa yang pertama, kadang ada sebagian yang lupa begitu. Dia minum, ya. Padahal teringat sekarang lagi apa? Puasa. Jadi kalau dia sudah terlanjur minum atau makan dalam keadaan dia lupa, maka tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan apa? Puasanya, karena dia lupa. Yang batal itu kalau dia sengaja makan minum atau dilakukan pembatal-pembatal puasa. Kemudian yang berikutnya dari hal yang keenam yang dibolehkan juga dalam keadaan berpuasa, dia berkumur-kumur. Ya, dia berkumur-kumur. Menghirup air saat berwudu, itu tidak ada masalah ya. Ya, tapi dihindari hal bersungguh-sungguh. Ya, karena khawatir kalau dia isap, dia hirup bersungguh-sungguh begitu akan masuk ke mana? Ke tenggorokannya. Jadi dihirup saja, ya, sekadarnya. Itu kan diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kamu, kata Nabi, dalam menghirup air. Kecuali kalau dalam keadaan apa? Berpuasa. Dihindari bersungguh-sungguh. Karena nanti bisa masuk nanti di tenggorokan. Dikhawatirkan seperti itu. Dan kemudian dari hal yang dibolehkan juga yang ke-8, yaitu mandi di siang hari di bulan Ramadan. Ya, untuk mendinginkan badannya misalnya. Kalau dia di panas yang terik ya, tidak ada masalah dia mandi. Walaupun dia mandi sampai 10 kali. Ya. Tidak ada batasan untuk mendinginkan apa? Badannya. Ya. Bikin pula dia menyelam di lautan misalnya atau di sungai. Sepanjang dia jaga jangan sampai apa? Dia menelan air. Ya. Tapi kalau dia telan tidak sengaja itu tidak ada masalah. Ya. Yang dibatalkan itu kalau dia apa? Sengaja. Kemudian yang 9 juga dari hal yang dibolehkan juga ketika berpuasa, dia bercelak mata. Dia pakai celak ya. Ya, mungkin di sini jarang kita lihat ya, tapi di Timur Tengah sana banyak orang yang memakai apa? Celak. Baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Karena celak itu mata itu tidak ada hubungannya dengan tenggorokan. Ya. Ada memang sebagian ulama yang di situ memakruhkan ya, memakai celak. Karena dikhawatirkan katanya nanti bisa menyambung sampai ke tenggorokan. Tapi yang kuatnya ini tidak kuat. Ya, yang kuatnya itu tidak ada masalah. Ya, dalam keadaan dia bercelak dan dia berpuasa. Baik, kemudian yang ke-10 dari hal yang dibolehkan juga dia peluk istrinya. Dia cium istrinya, tapi dengan syarat apa? Dia bisa kuasai dirinya. Ya, kalau pengantin baru jangan ya, itu rawan. Ya. Ada 2 orang datang sama Nabi SAW ketika itu. Ya. Yang pertama dia tanya, apakah boleh saya mencium istriku? Saya peluk dia. Kata Nabi, tidak ada masalah. Orang pertama. Orang kedua tanya lagi sama seperti soalnya. Apakah boleh saya cium istriku? Saya peluk dia. Kata Nabi, tidak boleh. Ya. Perhatikan, sama soalnya beda jawabannya. Ternyata apa? Orang pertama tadi yang datang itu dia sudah tua. Ya. Maka Nabi bolehkan. Biasanya kan orang tua seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Tapi orang yang kedua yang bertanya tadi dia masih muda. Maka Nabi larang. Jangan. Itu bisa mengantar kepada apa? Hubungan suami istri. Dipaham ya? Baik, jadi sini ada rincian tadi ya. Ini bagi siapa yang bisa menguasai dirinya. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang ke-11 dari hal yang dibolehkan ketika berpuasa juga, dia telan ludahnya. Ya. Atau dahak misalnya. Tapi dahak ini bagusnya dikeluarkan ya. Jangan ditelan karena dia kotoran. Tapi kalau ludah tidak ada masalah. Itu bukan pembatal apa? Puasa. Ya. Jangan tiap saat meludah sampai kering tenggorokannya. Ya, itu kan memberatkan nanti. Ingat ukurannya itu yang batal itu kalau dia dari luar mulut dimasukkan dalam apa?
mulut dengan sengaja. Kalau ludah kan sudah tabiat, orang punya ludah, punya liur, ya dalam mulutnya kan, tidak boleh dia keluarkan lagi, dia keluarkan begitu dia sampai kering tenggorokannya, itu menyusahkan dia. Ada ludah dia telan saja, itu bukan hal yang membatalkan apa? Puasa. Jelas ini ya, dibedakan. Baik, yang batal itu kalau dari luar mulutnya ditelan, ya. Kalau dia dari dalam mulut tidak ada masalah. Sudah tabiat manusia seperti itu, punya liur, punya ludah. Dan kemudian yang berikutnya, yang ke-12 juga yang dibolehkan juga ketika berpuasa, itu dia mencium bau-bauan. Apakah masakan atau parfum. Ya, itu tidak ada masalah ya. Tidak ada dalil yang mengatakan itu batal. Ya. Baik. Kemudian yang ke-13 juga dari hal yang dibolehkan juga dia cicipi makanan saat apa? Berpuasa. Ya, ini banyak yang ragu-ragu di sini. Ya, dia rasa sudah asin kah tidak? Sudah cocok kah tidak garamnya? Ya, ini biasanya ibu-ibu ya. Itu tidak ada masalah. Dicicipi makanannya sepanjang jangan ditelan. Ya. Dicicipi saja, dibuang kembali. Ya. Memasak untuk buka puasa, bagaimana caranya ditahu? Sudah cocok misalnya manisnya apa segala macam begitu. Kalau dia ada manisannya, masakan yang asin bagaimana? Itu kan dicicipi. Ya, tidak ada masalah ya, dicicipi. Sepanjang tadi tidak ditelan. Itu ada hadis dari sebagian para sahabat ya yang membolehkan perkara itu. Ada fatwa dari sebagian para sahabat. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-14 yang dibolehkan juga dia bersuntik. Dengan suntikan yang tidak mengandung apa? Cairan makanan dan minuman. Ya. Kalau impus itu boleh tidak? Tidak boleh ya karena dia mengandung makanan dan minuman. Kalau vaksin, nah, tidak ada masalah kalau vaksin ya. Berpuasa dia vaksin tidak ada masalah. Itu bukan pembatal puasa karena suntikan yang tidak mengandung makan dan minum. Jadi bedakan suntikannya ya. Baik. Ini hal-hal yang dibolehkan dalam keadaan berpuasa. Sebentar ya, kalau nanti kita bahas sedikit. Kita simpulkan sedikit dari faedah ayat ini. Di sini kita terangkan ada sekitaran 12 faedah dari ayat ya. Diterangkan di sini dari faedah ayat ya, dari hikmah Allah dalam menghapus suatu hukum. Jadi tadinya kan dilarang begitu ya, makan minum di malam hari setelah isya atau setelah tidur. Kalau hapus, ada hikmah di situ. Karena memberatkan apa? Ya, manusia, umatnya. Nabi SAW atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini tadi dari faedah ayat diterangkan kepada kita bahasa kiasan dalam suami istri begitu ya. Tadi dikatakan pakaian. Ya, untuk mereka pakaian untuk kalian, kalian pakaian untuk mereka. Nah, itu bahasa kiasan ya. Artinya antara suami istri itu dia harus saling menutupi. Ya, jangan dia umbar aibnya ya di orang lain begitu. Itu masuk di ghibah juga dosa besar. Tapi kemudian yang ketiga dari faedah ini jadi diterangkan kepada kita antara suami istri itu saling menutupi. Tadi ya sudah diterangkan. Karena diibaratkan bagaikan apa? Pakaian. Suami itu bagaikan pakaian untuk istrinya, istri juga bagaikan pakaian untuk suaminya. Faedah yang keempat, penetapan sebab pada suatu hukum. Ya, tadi kan diterangkannya ada hukum-hukum yang baru terjadi, itu kan ada sebabnya. Ya, ada hal yang berat mungkin di kalangan mereka para sahabat sehingga Allah menghapus hukum tadi itu. Dan kemudian diterangkan di sini juga dari penetapan ilmu Allah. Dikatakan tadi alim Allah. Allah mengetahui. Ya. Kemudian dari faedah hadis ini juga, faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita, jiwa itu adalah amanah. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian telah mengkhianati jiwa-jiwa kalian. Jadi jiwa ini amanah dari Allah. Jangan dikhianati. Ya, jangan dikhianati. Kemudian yang ketujuh dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan sifat memberi taubat dan rasa maaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaikum wa afa ankum. Faedah yang ke-8 dari ayat, ya, dibolehkan di situ mubasyarah dengan istri, ya. Dan itu dari hal yang dikatakan bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Karena dikatakan tadi di akhir ayat, wa batagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Nah, itu kalau dia niatkan ibadah ya, akan menjadi ibadah di situ. Baik. Kemudian yang ke-9 dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita hikmah dari pernikahan. Ya, agar seorang itu punya anak dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita adanya keturunan
dari hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi lihat penafsiran ayat ya. Ma kataballahu lakum. Kebanyakan ulama menafsirkan apa? Anak, di situ ya. Baik, kemudian yang ke-11 dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan keimanan terhadap takdir. Ya. Tadi disinggung dari penafsirannya tentang masalah Allah Al-Mahfuz. Dituliskan secara tertulis seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala takdir makhluk ini. Nah. Kemudian yang ke-12 diterangkan di sini ya, bolehnya melakukan pembatal-pembatal puasa di malam hari. Ya. Sampai terbitnya apa? Fajar. Tapi ini dari sebagian faedah-faedah ayat yang bisa diterangkan dari ayat yang terakhir ini ya. Tapi nanti satu kali lagi insyaallah taala kita akan sempurnakan di hari esok. Tapi ada yang ditanyakan dari pelajaran tadi seputar masalah yang dibahas tadi malam tadi ya, malam ini. Ya, dari kesimpulan kita sudah kita bahas hal-hal yang dibolehkan dalam keadaan berpuasa di malam hari ataupun di siang hari. Baik. Silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ya bangun junub. Salat apa ini? Subuh atau zuhur? Ya. Dia puasa tidak? Hari puasa atau bukan ini yang dibahas? Di hari puasa. Tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi kalau dia terbangun dalam keadaan junub dan sudah dekat apa? Waktu salat subuh, dia mandi dulu. Ya. Dia mandi. Walaupun dia sudah terlambat, itu kan udzur. Nah, itu kan apa? Udzur. Tapi dia mandi secepatnya ya, jangan dia berlambat-lambat kayak mandinya pengantin misalnya. Ya, mandi ringkas saja supaya cukup sudah basuh semua badannya. Dan itu dibahas ya di cara mandi wajib. Ya. Nah, maka itu tidak ada masalah. Langsung situ yang menjadi masalah apa maksudnya ini? Tanyakan. Oh, masalah sahur. Kalau dia tadi dekat waktu salat subuh misalnya, dia junub, masih dia dapat waktu sebelum subuh tadi, dia makan dulu. Dia makan dulu ya. Itu yang disunahkan, dia makan sahur. Ya. Kemudian dia mandi. Ya. Dia gerak cepat di situ, jangan dia lambat-lambat. Ya. Makan seadanya, kemudian dia mandi, baru pergi salat. Dia pakai waktu dengan sehemat mungkin ya. Di situ ya. Baik. Nah. Sudah dibahas tadi, kalau sudah lewat waktu subuh, dia sudah tidak makan sahur, tidak ada masalah. Sahur itu kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nanti kita bahas di ayat yang berikutnya ya, di potongan setelahnya nanti insyaallah taala. Ya, ada hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Makan sahur, buka puasa. Ada hal-hal yang lain nanti kita akan bahas. Baik, membaca Al-Qur'an, ya, banyak berzikir kepada Allah. Hal-hal yang sunnah yang menambah dari pahala puasa itu. Nah, jadi kalau dia bangun kesiangan dan dalam keadaan dia sudah belum makan sahur, ya, maka tidak ada masalah. Dia mandi, baru salat subuh, dan dia lanjutkan apa? Puasanya. Sepanjang dia sudah berniat memang tadi malam ya, mau puasa besok. Dan itu dari hal yang sudah dimaklumi ya. Niat dalam hati ya, bukan dilafazkan. Bukan dilafazkan. Baik. Yang lain? Baik. Sudah ada lagi? Kita akhiri majelisnya. Besok masih ada talim. Masih kosong besok. Baik, kita sambung insyaallah besok ya. Satu ayat lagi atau satu potongan lagi kita bahas ayat ini. Nah, insyaallah taala. Atau puasa malam apa ini? Ada dua versi lagi. Ada yang bilang malam ini. Nanti lagi kita tunggu aja keputusan dari pemerintah. Nggak usah pusing-pusing. Ya, nanti kita bicara lagi insyaallah di lain waktu insyaallah taala. Kita akhir majelisnya, jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.